Makanya banyak yang bertanya begini, ya. Banyak yang bertanya begini, kenapa Habib Bahar waktu ceramah di Tangerang ada 7 tempat, yang 2 tempatnya Habib Bahar berhenti. Kenapa berhenti ceramah? Karena ada yang ribut. Itu menjadi pertanyaan besar tuh. Menjadi pertanyaan besar di khalayak ramai. Kenapa ini Habib Bahar? Ngambek. Kenapa ini Habib Bahar? Arogan. Kok jamaah ribut, kok tahu-tahu pulang? Kenapa, Beb? Itu semata-mata ana lakukan, ya. Ana udah bilang, ana malam hari ini ada 7 tempat. Biar semua kebagian, ana ceramah nggak lama. Paham? Dan ente orang juga tahu. Ada 7 tempat, ana baru pulang dari bandara langsung ceramah. Ana nggak peduli, namanya dakwah, capek, lelah, itu harus ditelan. Namanya dakwah, mau nggak mau ya harus begitu. Kalau ada yang ngomong, anda udah kasih peringatan. Ada yang ngomong, anda pulang. Buat apa anda datang kemari? Anda ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Anda bukan biduan yang untuk menjadi bahan tontonan. Ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan. Paham? Jangan ada yang ribut. Sekali ada yang ribut lagi, jangan ribut. 3 kali ribut. Kan anda udah bilang jangan ribut, ini orang masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pergi. Loh kenapa, Beb? Ya, takriman wa tasyrifan wa ta'ziman wa tahiyatan lil ilm. Itu untuk memuliakan ilmu, untuk menghormati ilmu, agar orang-orang siapapun tidak ada yang meremehkan ilmu. Bahar bin Smith jangan disamain sama kayak dai-dai lain yang bodoh amat. Justru itu perhatian, justru itu mengajarkan. Ini loh, kalau lagi majelis taklim orang jangan ribut. Sampai-sampai Al-Habib Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak berbicara atau ribut di majelis ilmu, dikhawatirkan meninggalnya meninggalnya su'ul khotimah. Untuk jadi pelajaran bagi orang-orang, ilmu itu mahal. Kita orang ini bukan kayak ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain yang datang nyampein ilmu, orang mau tahu, orang mau paham, mau enggak, yang penting dapat amplop. Ya, memang kita orang kiai amplop, ustadz amplop, habib amplop. Nah, kita orang ngasih ilmu. Kenapa anda lakukan itu? Biar orang bisa menghormati ilmu, biar orang bisa menghargai ilmu. Karena tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Tapi kalau magom ente belum sampai, jangan ikutin. Kalau orang lain kan enggak, mereka bodoh amat. Jamaah yang di situ mau ribut kayak mau enggak kayak, mau main HP kayak mau apa kayak, mereka bodoh amat. Berarti kan enggak ada rasa perhatian terhadap umat yang tidak punya rasa hormat kepada ilmu, kepada mustami, pendengar yang biasa-biasa aja, bahkan main HP, ribut. Ini majelis taklim, majelis ilmu, warisannya Rasulullah. Itu mau samain sama acara-acara dangdut. Udah dibilang sama Abu Aswad Ad-Duali, laisa syai'un azza minal ilm. Tidak ada sesuatu hal yang lebih berharga, lebih mulia, lebih utama daripada ilmu. Ana melakukan itu untuk memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, agar orang-orang tidak meremehkan ilmu dan memberikan pelajaran bagi mereka bahwasanya ilmu itu mahal, ilmu itu mulia, ilmu itu agung, jangan diremehkan. Duduk di majelis ilmu ngobrol sana ngobrol sini, jangan main HP. Orang duduk di majelis ilmu mau ngapain? Nuntut ilmu, dengerin ilmu. Kalau mau ngobrol di rumah, paham? Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya itu. Banyak orang ngomong, Habib Bahar hidupnya mewah. Banyak ngomong, Habib Bahar mobilnya bagus, ini mobilnya mobil-mobil ini. Habib Bahar hidup gaya hidup apa mewah apa segala macam. Anak ceramah pakai mobil bagus, takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lil ilm, untuk menghormati dan memuliakan ilmu. Terus harus pakai odong-odong gitu. Lihat bagaimana Abu Ya Maliki
Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau punya mobil yang dimana di dunia hanya diproduksi dua. Satu untuk Ratu Inggris, satu untuk beliau. Beliau sekali pakai minyak wangi, Abu Ya Maliki, sekali oles minyak wangi, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 7 juta 8 juta. Cuma sekali oles nih. Kalau semprot ya sekali semprot nih. Terus ini mau bilang beliau cinta dunia. Ditanya, ya Habib, kenapa seperti ini? Takriman wa tasyrifan lil ilm. Ini semata-mata untuk memuliakan ilmu, untuk mengagungkan ilmu. Oh, terus harus pakai baju compang-camping gitu. Harus pakai baju compang-camping. Ya. Udahlah, ana ini udah merasakan dakwah, ya dakwah ana dari tahun 2004, 2003, 2004 itu. Ana udah dakwah dari tahun 2003, 2004. Waktu itu belum ada WhatsApp, YouTube itu nggak ada YouTuber, apalagi yang kayak sekarang ini yang ngoceh sana, ngoceh sini. Mereka belum ada itu. Ana udah mulai dakwah. Ana udah merasakan hinaan, cacian, makian, di penjara berkali-kali. Ana udah rasakan semua itu. Ana udah rasakan semua itu. Sampai detik ini tetap ana tegak berdiri. Loh, sebab kenapa? Ya, namanya kita mewarisi keilmuan Rasulullah. Ya, mewarisi keilmuan Rasulullah. Ketika seseorang dia berdakwah mewarisi keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anda tanya, dulu Rasulullah dihina nggak? Dicaci nggak? Dimaki nggak? Difitnah nggak? Maka ketika seorang menerima bagian warisan Rasulullah yang merupakan ilmu, warisan Rasulullah terbesar, warisan Rasulullah paling agung, maka dia pun harus menerima resiko Rasulullah dulu. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, itu pun merupakan bagian daripada warisan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang hina, caci, maki ana, itu udah dari zaman dulu. Belum ada zaman YouTube. Itu ana udah dihina, dicaci, dimaki, diremehkan. Awal-awal ana siapa? Ana awal dakwah, ana awal datang ke Jakarta dakwah, itu ana ngontrak 30.000, kontrakan kecil, kamar mandinya di luar 8.000 tiap bulan. Jadi bayar kontrakan 30.000, bayar kamar mandi 40.000, itu 40.000 satu bulan. Malam ana dakwah, ana ceramah, bukan ceramah, awal-awal itu ana belum ceramah. Malam ana buka majelis rotib, habis baca rotib haddad ana ngajar nasihat uddiniyah. Ya, ini curut-curut belum pada ada ini. Ini curut-curut, ini orang-orang yang suka ngomong di YouTube ini, Habib Bahar begini, Habib Bahar begini. Ini makhluk-makhluk gaib ini belum ada ini, syaitan-syaitan iblis-iblis ini. Mau syaitan-syaitan yang iblis yang cuma beraninya di dunia maya, ya. Ini mereka belum ada. Anu udah dakwah duluan ini. Ya. Mungkin mereka masih ngapain wallahu a'lam, nggak tahu. Ya. Mereka belum ada. Si Habib Kribo, ya. Siapa lagi? Pokoknya mereka dengan gerombolannya lah yang paling suka menghina, mencaci dan memaki anak, tapi tidak pernah permasalahkan. Sebab resikonya anak itu resiko kecil. Bukan itu, bahkan bukan dihina, dicaci, itu bukan risiko padahal. Risiko itu paling kecil. Yang kecilnya lagi risikonya di penjara. Yang paling besar risikonya anak mati. Nah, itu semua anak terima, apalagi cuma dihina, dicaci, dimaki sama orang-orang yang cuma beraninya di sosmed, bukan di fight di dunia nyata. Paham? Itu anak mulai dakwah. Ya. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, sampai satu kampung itu udah, barulah dari desa ke desa, kelurahan ke kelurahan, kecamatan ke kecamatan, semua Jakarta udah, ya. Daerah Jakarta udah, baru daerah Jawa Barat. Jawa Barat udah, baru daerah Banten. Banten udah, baru ke daerah-daerah lain. Sampai ke Papua. Nah, ada lagi yang ngomong, mana Habib Bahar dakwah di Papua? Kalau nggak salah, anak ceramah di Papua itu tahun anak keluar penjara tahun 2010, kasus Mbah Priuk. Anak mau tanya, emang 2010 itu udah ada YouTuber itu? Hah?
Youtuber-youtuber yang mulutnya suka ngoceh-ngoceh, udah ada mereka? Hah? Belum, mereka masih main lato-lato. Hah? Lah terus Beb, mana buktinya? Mana buktinya? Ana harus membuktikan. Zaman itu kita orang dakwah, ya. Ana dakwah di Papua, yang ngundang ana namanya Ustadz Sofyan. Dan kami tempat persinggahannya itu di Timika, tempat Habib Saleh Al-Hamid. Yang ceramah 3 orang, ana, Habib Hasan Al-Hasni Gorontalo, sama Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Ini 3 orang kita yang ceramah. Dari ceramah di Timika kita ke Biak, dari ceramah dari Timika Biak, dari Biak kita ke Serui. Itu sekitar ada 10 hari lebih. Jadi kalau ente orang mau nanya, jangan tanya ke ana. Ente pergi sana ke Papua, tanya ke Habib Saleh, Beb, bener gak Habib Bahar pernah ceramah di sini? Pergi ke Biak, pergi ke Serui. Karena dakwah-dakwah begitu, ente orang belum ada, belum ngoceh sana sini, belum, ente orang nggak tahu apa-apa. Ya, mereka ini nggak paham apa-apa. Seperti ana bilang, bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Lah terus, ana harus meladeni. Hah? Mereka tidak tahu bagaimana dakwah. Dibilang Habib Bahar menjual kehabaipannya. Yang mau jadi Habib siapa? Ana nggak pengen dilahirkan jadi Habib. Tanggung jawabnya berat. Ente tanya semua orang yang undang ana. Tanya semua, siapapun yang undang Bahar bin Smith, pernah nggak Bahar bin Smith bilang kalau ngundang Bahar bin Smith harus sekian juta, 10 juta, sekian belas juta, sekian juta? Pernah nggak keluar kata-kata itu? Kalau ada yang bilang Habib Bahar bin Smith pernah masang target untuk ceramah, pasang target untuk dakwah, bawa ke sini orang. Ana pergi ke penjara, ana pergi ke penjara, terus ana bilang, Pak, tahan saya. Kalau memang ada Bahar bin Ali bin Smith memasang-masang target untuk dakwah. Karena bagi ana, dakwah itu bukan suatu pekerjaan. Kan udah berkali-kali ana bilang, dakwah itu bukan pekerjaan, dakwah itu kewajiban. Kalau perlu kita yang ngasih. Tai kucing, ngaku-ngaku murid tanah. Pondok pesantren disuruh Habib Bahar pondok pesantren, buat pondok pesantren. Ana bangun ini pondok pesantren pakai darah, pakai air mata. Ana tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar keliling cari bantuan buat pondok pesantren, nggak pernah. Fitnah, kebohongan harus dibalas dengan kebenaran. Kebenaran itu akan sampai. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ana bangun ini pondok pakai darah, pakai air mata. Ada memang yang nyumbang, yang ngasih semen, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih ini. Tapi berapa sih? Ini bangunan, ente lihat bangunan pondok udah habis berapa miliar? Paling dari uang sumbangan dari orang-orang itu paling cuma berapa ratus juta. Sisanya dari mana? Ente mau tahu dari mana? Mau tahu dari mana? Dari langit. Dari pohon jadi emas. Dari uang pribadi Anda. Sebenarnya nggak pantas, nggak perlu Anda ceritakan ini. Tapi untuk mencerdaskan pemikiran-pemikiran orang-orang yang otaknya konslet tadi. Orangnya udah konslet, yang percaya sama mereka lebih konslet. Banyak. Jadi fitnahan, cahinaan, cacian, makian. Itu ente pikir ana bakal itu makanan ana tiap hari. Itu makanan ana tiap hari. Ana udah rasakan pahitnya, manisnya dakwah itu dari zaman dulu sampai sekarang. Ana di penjara berkali-kali. Tetap ana akan tegak berdiri bertahan, tidak akan menundukkan kepala. Tetap Bahar bin Smith adalah Bahar bin Smith yang dulu, yang tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Ana di penjara kenapa? Dia kan tahu. Ada nggak itu orang? Waktu ana baru bebas 2 hari, terus ana ditahan lagi. Gara-gara ceramah ana dianggap provokasi. Nggak tahu? Yang anak-anak lama mana anak lama? Anak lama pasti tahu. Kan itu kan ceramah ana kan ana bilang, pejabat, aparat, pemerintah, presiden, PSBB rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian penuhi kebutuhan pokoknya.
Pejabat, aparat, apa hotel-hotel, perusahaan-perusahaan milik asing kalian buka, tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Berapa banyak pengangguran-pengangguran yang tidak punya kerjaan, tapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali. Nah, gara-gara itu kan ceramah anak, sehingga anak dibawa lagi, bahkan dibawa ke Nusa Kambangan. Itu ceramah anak bela rakyat apa bukan? Apa anak bela diri anak? Siapa yang anak bela? Terus ini yang congornya suka yang sembunyi di balik-balik layar ya, yang beraninya cuma di dunia maya, bukan dunia nyata. Kita orang di dunia nyata turun terjun langsung. Nah, mereka apa? Pernah dipenjara karena membela tadi, seperti anak sampaikan tadi. Kan udah rasakan itu manis pahit dakwah, udah semua udah lalui, semua udah lewati. Hinaan, cacian, makian. Bahkan dulu ente mau tahu awal-awal ente mau tahu, lagi ngumpul habaib-habaib di sana. Anak masih ingat itu. Lagi ngumpul habaib-habaib. Terus mereka bilang begini, Habib Bahar, coba lihat, antum kasihan Beb, pakai motor Mio warna hijau. Anak masih ingat itu. Pakai motor Mio hijau. Lihat kita orang pakai mobil. Kenapa? Karena kita orang ceramahnya lembut. Karena kita orang nggak pernah nyerang pemerintah. Karena kita orang ceramahnya lembut, sehingga kita orang punya mobil semua. Antum sih Beb terlalu keras, terlalu tegas. Mereka ngomong begitu kan. Coba lihat tuh, kita orang punya mobil karena kelembutannya kita dalam berdakwah. Karena kita nggak ini sama pemerintah. Makanya kan Anda bilang pesantren anak haram janda terima dana dari pemerintah. Mending inti orang nggak makan. Terus ada yang bilang lagi, lah Pondok Habib kan gratis, ya gratis, nggak bayar. Tapi buktinya ada yang bayar. Salah satu kitab inti orang di sini taklim, ya. Terus kitabnya inti orang harus anak juga yang beli, harus anak yang biayai. Yang butuh ilmu siapa? Inti apa? Inti. Berarti yang beli kitab siapa? Inti orang. Said, Bilal, mereka nelpon keluarga inti. Untuk apa? Untuk minta, bukan minta, sebenarnya udah kewajiban, uang makan inti, untuk bantu makan. Walaupun nggak cukup, inti tahu pondok-pondok pesantren lain masuk, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, uang bulanannya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Inti orang terserah, dari pihak keluarga setiap bulan mau ngasih berapapun terserah, yang penting bantu buat beli beras, buat ente-ente, bukan buat anak. Tapi difitnah lagi, difitnah. Itu udah biasa. Jadi anak sampaikan ini ke ente orang agar nanti ketika ente udah berdakwah, ente ditimpa fitnah, ditimpa hinaan, cacian, makian, ente kuat. Jangan lemah. Jangan, nggak boleh. Ente harus ente nggak boleh sama seperti Bahar. Ente harus lebih dari Bahar bin Smith. Anak nggak mau punya murid yang sama kayak anak. Anak pengen punya murid lebih dari anak, lebih segala-galanya, lebih berani, lebih apuk, lebih pintar, lebih segala-galanya, lebih menguasai kitab-kitab, lebih segala-galanya. Dakwah di daerah ente masing-masing. Sebarkan kebaikan. Sebarkan kebaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian umat yang menunjukkan orang kepada kebaikan. Tunjukkan orang kepada kebaikan. Habib Bahar, apa namanya itu kalau begini tuh? Kalau anak sambil posida prajurit Mila Rasulullah, nanggok. Sampai dia nanggok. Goblok. Anak tanya, ketika anak menyuruh orang-orang untuk bersedekah, itu atas perintah siapa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Perintah siapa? Hendaklah ada di antara kalian orang yang menyeru kepada kebaikan. Udahlah, ilmu mereka dapat dari anak ceramah, mereka juga dapat pahala yang mengalir dari sedekah mereka. Dan uangnya buat apa? Buat anak. Enggak, anak banyak uang. Anak nggak butuh, uang anak banyak. Loh, Habib kok sombong ya? Al-kibru bil mutakabbir sedekah. Sombong sama orang yang sombong itu sedekah. Kabiru bil mutakabbir sab'a marrat. Wakila marratain. Sombonglah kamu kepada orang-orang yang sombong 2 kali
ada yang mengatakan 7 kali. Jadi kalau orang sombong sama ente harus 7 kali lebih sombong. Tai kucing. Ya ini ya begitulah, kasihan. Ya ini orang-orang. Kadang anak kasihan melihatnya. Kasihannya apa? Karena hasud. Orang hasud itu ya Allah. Hasud, mereka nggak bisa tidur. Pagi mikirin Bahar, siang mikirin Bahar, sore mikirin Bahar, malam mikirin Bahar. Apapun mikirin Bahar. Orang tahu nggak orang hasud? Orang hasud itu susah. Dia susah kalau melihat kita senang, dan dia senang kalau melihat kita susah. Itu orang hasud. Bahaya. Tapi bahayanya kembali ke dia sendiri. Contoh, Haikal hasud sama Bakar, iri sama Bakar, iya kan? Jadi di otaknya Haikal tuh pagi bakar, siang bakar, ngelihat Bakar live, bakar. Hasud, karena hasud. Makanya kan dinamakan, dikatakan ya ini inna awalal maksiyah fi sama al hasad wa awalul maksiyat fil ard wa awalul maksiyat fil ard al hasad. Maksiat pertama kali di langit adalah hasud. Maksiat pertama kali di bumi adalah hasud. Kasihan, hidupnya nggak tenang. Habib Bahar bin Smith ngapain? Bahar bin Smith ngurusin santri, ngurusin murid selama Ramadan. Kalau nggak Ramadan ceramah, dakwah ke sana kemari. Orang mau hina mau caci, yang hina caci makiannya bukan cuma mereka. Banyak banget. Tapi hinaan, cacian, makian tidak pernah ana jadikan air untuk memadamkan semangat. Itu yang ana prinsip dari dulu. Siapapun menghinamu, mencacimu, memakimu, ya, ketika engkau orang kalau berdakwah, ya, ente dakwah nggak ada hinaan, nggak ada makian, nggak ada cacian, perlu dipertanyakan dakwahmu diterima atau tidak oleh Allah. Sebab ketika Allah menerima perjuangan atau dakwah seseorang, Allah pasti akan menguji. Jangankan kita, Nabi Rasul aja diuji. Nabi Musa diuji dengan Fir'aun. Nabi Muhammad diuji dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, Bahar bin Smith diuji sama Fir'aun zaman sekarang. Jadi harus ya ente makan aja semua itu. Biarkan hidup mereka itu nggak tenang. Hidup mereka yang menghasut, orang hasut hidupnya nggak bakal tenang. Jadi paham? Ente sudah dapat jawaban ya? Sudah dapat jawaban? Ya, kenapa kok Bahar bin Smith, ya, kenapa kok ana selesaikan ceramah? Kenapa ana selesaikan ceramah? Agar orang-orang bisa menghargai ilmu. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lil ilm. Kenapa? Karena kata Abu Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un a'azza minal, tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama, yang lebih mulia selain daripada ilmu. Paham? Makanya belajar. Ya. Dan ingat sekali lagi, Bahar bin Smith tidak pernah memerintahkan, menyuruh siapapun untuk pergi cari keliling dana buat anak selama di penjara atau buat pondok pesantren, nggak pernah. Terus kenapa Habib nggak laporin? Bahar bin Smith laki-laki. Bukan tipe anak yang suka-suka lapor, bukan. Kalau yang lain mau lapor, silahkan lapor. Mungkin para pecinta-pecinta mau laporin, atau pengurus pondok mau laporin karena udah fitnah pondok, silahkan. Tapi kalau pribadian, Bahar bin Smith mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, silahkan. Kalau perlu seluruh dunia menghina, mencaci, memaki, menfitnah anak, seluruh dunia menghina, mencaci, memaki, menfitnah, ingin melemahkan perjuangan anak, sejengkal, bukan sejengkal lagi, sejengkal itu masih lebih ini. Segini nih, siapa yang namanya, sejempol pun nggak bakal Bahar bin Smith mundur.
Apalagi cuma tai kucing yang cuma berani di dunia maya begitu. Kita orang nggak main dunia maya, dari zaman dulu kita main dunia dunia nyata, fakta, dakwah, sana kemari, sana kemari. Oh nggak percaya Habib Papua, emang butuh kepercayaan itu? Bodoh amat kita percaya, mau nggak? Ini mau percaya, pergi ke sana, ke Timika sana, tanya ke Habib Sholeh Al-Hamid, kemana aja Habib Bahar waktu ceramah di Papua. Karena zaman itu belum ada congor-congor yang suka youtuber itu. Tanya Habib Sholeh Al-Hamid, yang undang siapa? Ustaz Sofyan. Yang berangkat siapa? Bertiga anak. Ana sama Habib Hasan Al-Hasni sama Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Habib Hasan Al-Hasni Gorontalo. Waktu itu kita ceramah di Timika, dari Timika ke Biak, dari Biak ke Serui. Makanya dari situ anak tahu ada perempuan di Serui itu namanya Perancis. Apa itu Perancis? Peranakan Cina Serui. Jadi orang di sana itu mereka Mereka wajahnya kayak wajah orang Papua tapi putih. Terus matanya coklat-coklat karena peranakan orang Cina sama orang Papua. Di sana disebutnya Perancis, peranakan Cina Serui. Paham? Ya, ya mungkin. Jadi kasihan, ya kasihan melihat. Ya nih ya, tapi anak juga punya hati. Maksudnya punya hati, ya. Tempat makan mereka di situ. Orang ini nyari suhro, tahu suhro? Ketenaran. Suhro itu apa? Ketenaran. Suhro itu ketenaran. Orang nyari tenar dengan apa? Dengan dua. Ada dengan hal yang baik, ada dengan hal yang buruk. Tapi dua-duanya ini salah. Sebab mencari suhro bukan berarti ini, yakni apa yang mau dicari? Ketenaran, kepopuleran, buat apa? Ente pikir anak pengen kayak begini? Anak nggak punya privasi. Anak pergi kemanapun orang minta foto. Nggak enak. Anak pengen jadi Bahar bin Smith yang dulu. Sampai anak udah nyamar, orang-orang masih pada foto mana? Nah, karena yang dikenal Bahar bin Smith, jadi bagaimana caranya ini orang-orang yang mau cari suhro, mau cari ketenaran tadi, popularitas tadi, ya antara dua. Kalau tidak sok-sok atau pura-pura memuji-muji atau pura-pura cinta, maka dengan menghina, mencaci, memaki. Oh, banyak yang melihat YouTube-nya. Terus hina, caci, maki terus. Tempat makan dari situ. Pengen dikenal orangnya dari situ. Dari dunia maya situ. Bukan kayak kita orang yang fight, berjuang. Berkali-kali keluar masuk penjara. Dari zaman dulu sampai Bahar bin Smith, Dawir. Ente boleh tanya ke Habaib. Siapa yang tukang pukulin Habib Dawir ini? Bahar bin Smith, tukang nyari, tukang pukul Habib yang suka Dawir. Dawir itu bahasa kita, bahasa Habaib. Dawir itu dari kata dawara yudawiru, dawar. Dawir itu artinya muter. Nah, cuma di sini Dawir dibahasakan menipu. Banyak. Tidak disangkal Habib yang Dawir itu banyak. Jadi beli tongkat di Jatinegara, ini tongkat harganya 15.000. Sampai ada yang segitunya. Nanti datang ke Pak Haji, ini tongkatnya Sunan Ampel, beli 15.000. Nanti dia jual 300.000. Ana bagian yang ngehajar Habib yang Dawir tukang begitu. Ayo, kalau memang ada siapa yang anak tipu, datang kemari. Atau tunjukin alamatnya, ana yang datang. Siapa yang pernah tipu? Kebenaran akan sampai. Kebenaran akan menemukan jalan. Mau ribuan fitnah, cacian, makian, mau orang percaya itu mau tidak, enggak ada pengaruhnya bagian. Paham? Bahar Dawir. Ini yang tukang hajar Habib Dawir. Habib Dawir ngelihat anak, baru ngelihat anak udah kabur setengah mati. Kalau ada di acara nih, ada Habib tukang Dawir yang suka datang minta-minta ke haji-haji atau nipu-nipu, oh langsung lari, saking tahu. Karena apa? Karena mereka yang seperti itu, ya, apalagi menjual nasab. Oh, kami ini habaib begini dengan ini, kamu harus kasih saya uang. Itu menyalahgunakan kehabaiban. Ma huwa alam, lam yasluk tariq abaib. Dia tidak mengikuti jejak bapaknya, jejak kakeknya. Ya.
menjual mentang-mentang oh anak Habib, kita harus kasih uang ke anak. Atau ada istilah humus kalau di istilah mereka Habib Dawir. Tapi yang paling lucu tadi itu sampai ada yang pura-pura jadi pendeta, bayangin pendeta didawirin. Karena ini Habib mukanya kayak bule, dia pura-pura jadi pendeta, datang ke pendeta lain buat dawir, buat nipu. Dawir yakni bahasa ini nipu. Begitu. Ya. Tidak bisa dinafikan. Banyak Habib-Habib yang seperti itu. Ya, yakni menjual ini loh, anak lo Habib, kita harus kasih anak uang, kita harus kasih ini. Dan itu salah. Dan itu sah. Kecuali dagang. Ada habaib datang dagang bawa minyak wangi, itu nggak ada masalah. Itu bukan dawir namanya. Itu berdah. Ya. Beb, ini apa Beb? Klarifikasi bukan. Yang lagi ngajar. Apa yang harus mengklarifikasi tai-tai kucing? Anak mau klarifikasi keledai-keledai orang-orang bodoh. Anak nggak tanggapin. Anak lagi ngajar biar ente orang paham. Biar ente orang tak paham. Ya akhir. Wallahu a'lam.